Nggak punya pilihan buat milih wakil rakyat, malah ngajak orang lain buat ikutan golput. Eits, emang nggak takut dihukum? Yuk kita bahas selengkapnya fenomena golput di Indonesia di 4 menit update. Pemilu 2024 tinggal hitungan bulan lagi. Semua wakil rakyat berlomba-lomba mengemas janji untuk mendapatkan kepercayaan dan juga suara dari masyarakat. Tapi di zaman sekarang masyarakat sangat selektif dan gak asal ngasih suaranya gitu aja. Makanya gak heran kalau masih banyak orang yang milih golput karena ngerasa belum ada pemimpin yang sesuai sama kriteria dan ekspektasi masyarakat. Golput di Indonesia memang bukan hal yang baru lagi, bahkan golput udah jadi sebuah warna tersendiri untuk pemilu di Indonesia. Terbukti di tahun 2019 menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah masyarakat yang golput mencapai 34,75 juta orang atau 18,02% dari total pemilih. Tentu ini jadi fenomena yang harus dihentikan karena demi masa depan bangsa. Bukan tanpa alasan masyarakat memilih golput. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dan juga mempengaruhi masyarakat untuk nggak memberikan suaranya. Seperti kualitas dari para calon wakil rakyat yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Tapi daya tarik dari para calon juga sangat penting untuk menarik gairah dari masyarakat untuk memilih. Kedua adalah kesadaran masyarakat. Semakin kesini, masyarakat semakin cerdas dan peka dalam menentukan pilihannya. Jadi mereka nggak gampang kemakan suatu isu atau hoax yang dilempar dari satu oknum untuk menjatuhkan calon tertentu. Dan karena mereka nggak mau kemakan sama drama politik, akhirnya mereka memilih buat golput deh. Selanjutnya adalah praktik politik. Jenis praktik politik yang suka digunakan oknum dengan cara memberikan uang atau barang tertentu udah jadi hal yang lazim di perpolitikan Indonesia. Tapi alih-alih buat ngedapetin suara masyarakat, praktik politik justru bisa jadi bumerang buat para oknum tertentu. Karena masyarakat udah muak sama cara kayak gini dan menilai cara ini seperti membatasi kreativitas dari para calon untuk merebut suara masyarakat. Serta merasa suara mereka seperti nggak ada nilainya, karena bisa dibeli dengan uang atau barang. Lagi-lagi golput emang pilihan masing-masing ya. Namun kalau mengajak orang lain buat ikutan gak memberikan suaranya juga bukan hal yang bisa dibenarkan. Karena ngajak orang lain buat ikutan golput udah diatur di dalam Undang-Undang Pemilu pasal 515 yang berisi kalau ada orang yang ngajak buat gak ngegunain hak suaranya dengan cara tertentu yang mengakibatkan surat suaranya jadi gak sah, akan dihukum dengan penjara paling lama 3 tahun dan denda 36 juta. Tuh kan, pemerintah aja udah tegas banget ngatur kita buat ngasih suaranya di pemilu. Sebab suara kita mahal loh, G-Friends. Banyak kasus masyarakat yang nyesel gara-gara nggak ngasih suaranya. Dan akhirnya mereka dipimpin sama pemimpin yang nggak sesuai harapan. Komisioner KPU, Ibu Betty Epsilon Idrus juga bilang kalau suara kita itu berarti banget buat Indonesia. Golput itu pun hak, tapi bukan solusi terbaik. Bukan solusi terbaik. Kalau Anda cinta Indonesia, gunakan hak pilih. Karena justru di tangan kita lah orang-orang yang bertanggung jawab untuk mencoblos pilihan-pilihan. Sedikit orang, segelintir orang yang akan memimpin kita, Indonesia, Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan. Oleh karenanya, gunakan hak pilih. Sekali lagi, pemilu tahun 2024 masih panjang, 6 bulan lagi. Anda masih punya waktu untuk mengenali siapa yang akan kita pilih. Jangan putus asa. Misalnya anak muda itu nggak boleh putus asa. Dia harus dengan tetap semangat menunjukkan jati diri bahwa saya anak muda bertanggung jawab. Hari kasih sayang, hari kita menggunakan hak pilih kita di balik-balik suara. Dampak golput juga nggak main-main loh, karena program pemerintah yang bagus untuk kemajuan bangsa jadi nggak didukung maksimal karena minimnya suara dari masyarakat. Terus juga golput ngegambarin demokrasi di Indonesia masih menyedihkan, padahal Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Dampak selanjutnya adalah hak yang nggak digunain secara baik. Masa udah 5 tahun sekali masih nggak mau milih? Nanti kalau kita dipimpin sama pemimpin yang salah, gimana? Golput itu bukan solusi terbaik loh, G-Friends. Suara kita itu sangat dibutuhkan buat Indonesia maju ke depannya. Karena dari suara kita akan berpengaruh untuk nasib bangsa Indonesia. Jadi menurut G-Friends, gimana nih tentang fenomena golput di Indonesia? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Golkar nomor 4.